Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-27 kita kali ini akan membahas bab waktu berhenti sejenak saat sholat dan juga rukun sholat yang diharuskan tumakninah. Teman-teman mungkin belum mengetahui apa sih arti dari tumakninah itu. Nah, kita akan membahasnya. Dan di mana sih tempatnya rukun sholat yang disunahkan kita untuk berhenti sejenak itu atau tumakninah itu? Nah, nanti kita akan membahas di pertemuan 27. Sebelum kita memulai ke materi, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun saktatus sholati sittun. Waktu berhenti dalam sholat itu ada 6. Baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitahi. Yang pertama, di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Wa baina du'ail iftitahi wa ta'awudzi. Yang kedua, di antara doa iftitah dan ta'awudz. Wa bainal fatihati wa ta'awudzi. Yang ketiga, di antara surat Al-Fatihah dan ta'awudz. Wa baina akhiril fatihati wa amin. Yang keempat, di antara akhir surat Al-Fatihah dan amin. Wa baina amin was surati. Yang kelima, di antara membaca amin dan surat. Wa baina surati war ruku'i. Yang keenam, di antara membaca surat dan ruku'. Faslun arkanul lati talzamu fiha tumakninatu arba'atun. Rukun-rukun sholat yang diharuskan untuk melakukan tumakninah itu ada 4. Ar-ruku' yang pertama ruku', wal i'tidal yang kedua i'tidal, was sujudu yang ketiga sujud, wal julusu baina sajdataini yang keempat duduk di antara dua sujud. At-tumakninatu hiya sukunun ma'ada harokatin. Tumakninah yaitu berdiam setelah bergerak, bihaitsu yastaqiru kullu 'udwin mahallata biqadri subhanallah, sampai anggota badan tidak bergerak dengan kadar kira membaca subhanallah. Waktu berhenti sejenak ketika sholat itu ada 6. Yang pertama, antara takbiratul ihram atau ketika membaca Allahu Akbar setelah niat, atau ketika kita mengangkat kedua tangan, itu yang dinamakan takbiratul ihram. Dan doa iftitah. Bagaimana sih doa iftitah itu? Doa iftitah itu bacaannya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asyira inni billahi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa kita. Nah, ada keterangan bahwa
bacaan Fatihahnya. Jadi ketika kita menjadi makmum sholat itu imamnya sudah membaca surat misalkan. Nah, membaca surat ini surat pendek, jadi kita takut untuk tertinggal membaca surat Al-Fatihahnya, maka boleh untuk meninggalkan tidak membaca doa iftitah. Yang keempat, makmum tidak mendapati imam dalam keadaan selain berdiri. Jadi ketika imamnya sedang sujud atau ketika duduk di antara dua sujud itu boleh tidak membaca doa iftitah. Yang kelima, musholli langsung membaca ta'awudz atau Fatihah. Jadi ketika kita sholat biasanya misalkan kita lupa tidak membaca doa iftitah atau kita ketika Allahu Akbar itu langsung kita membaca surat Fatihah, maka boleh lanjut surat Al-Fatihahnya, tidak perlu untuk kembali lagi ke doa iftitah karena tadi doa iftitah itu pernah ketinggalan. Nah, kita itu langsung membaca surat Al-Fatihah, maka boleh lanjut ke surat Al-Fatihah, tidak perlu untuk kembali untuk membaca doa iftitah. Diperbolehkan. Yang kedua, antara doa iftitah dan ta'awudz. Nah, jadi ketika selesai membaca doa iftitah muslimin, lalu kan kita lanjut ke setelah itu kan hukumnya membaca surat Al-Fatihah. Nah, di sini membaca ta'awudz ketika membaca surat Al-Fatihah. Nah, jadi harus berhenti terlebih dahulu ketika sebelum membaca ta'awudz dan setelahnya doa iftitah. Yang ketiga, antara ta'awudz dan membaca surat Al-Fatihah. Di sini a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, berhenti dulu lalu langsung ke membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, boleh berhenti. Bismillah itu perlu kita ketahui bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah termasuk dari surat Al-Fatihah. Nah, ta'awudz ini berbeda, nggak termasuk dari surat Al-Fatihah. Jadi disunahkan ketika a'udzubillahi minasyaitonir rajim berhenti lalu langsung ke Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, antara akhir surat Al-Fatihah dan mengucapkan amin. Antara surat Al-Fatihah, jadi walau dolin berhenti lalu membaca amin. Yang kelima, antara mengucapkan amin dan membaca surat Al-Quran. Jadi setelah amin, nah itu berhenti dulu lalu lanjut ke membaca surat Al-Quran, surat pendek. Yang keenam, antara membaca surat Al-Quran dan rukuk. Ketika setelah membaca surat pendek atau surat Al-Quran itu disunahkan berhenti lalu lanjut ke melakukan rukuk. Rukun-rukun sholat yang diharuskan tumakninah itu ada 4. Yang pertama, ketika rukuk. Jadi ketika rukuk, setelah membaca rukuk Allahu Akbar serta dari yang azim lebih hamdi, kita berhenti terlebih dahulu dan berhentinya dengan kata-kata membaca subhanallah atau membaca subhanallah. Yang kedua, ketika i'tidal, setelah membaca i'tidal lalu berhenti. Yang ketiga, ketika sujud. Nah, ketika sujud ini diharuskan untuk tumakninah, berhenti sejenak. Yang keempat, ketika duduk di antara dua sujud. Jadi ketika sujud lalu duduk itu yang dimaksudkan duduk di antara dua sujud. Nah, rukun-rukun ini itu
untuk melakukan tumakninah. Nah, sebelumnya kita membahas rukun yang diharuskan tumakninah. Apa sih yang dimaksud dari tumakninah itu? Nah, tumakninah itu adalah diam sejenak setelah bergerak. Jadi ketika kita melakukan apa? Kita bergerak dari berdiri, lalu ruku, lalu berdiri lagi, lalu sujud, lalu duduk. Nah, itu ya, itulah kita setelah melakukan gerakan. Jadi setelah gerakan tersebut itu kita diamnya tadi ada di tempat-tempatnya, di rukun yang telah ditentukan atau disunahkan. Lalu sampai semua anggota badan tetap tidak bergerak. Jadi setelah bergerak itu kita diam. Setelah bergerak kita diam, itulah yang dinamakan tumakninah. Dengan waktu kurang lebihnya atau dengan kadar kiranya itu seperti mengucapkan, membaca subhanallah atau tasbih. Tasbih itu adalah subhanallah. Berapa kali terserah, minimalnya itu subhanallah 1 kali, boleh lebih dari 1 kali. Subhanallah itu tidak apa-apa, tidak membatalkan. Alhamdulillah telah selesai. Semoga teman-teman bisa memahami materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya melalui komentar video atau WhatsApp grup. Nanti Ibu akan menjawab. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.